Kalian pernah nggak nyaris celaka, tapi berhasil selamat di detik-detik terakhir? Merasa beruntung? Mungkin, tapi gimana kalau keberuntungan itu sebenarnya cuma penundaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Inilah kisah Final Destination. Bloodlines, sebuah cerita tentang bagaimana kematian tidak pernah suka ditipu. Malam itu, hujan deras banget. Jalan pegunungan di KM 47 nyaris nggak kelihatan. Ketutup kabut putih tebal. Di dalam mobil, 4 sahabat Aldi, Nela, Rangga, dan Sinta baru aja pulang dari reuni kecil. Mereka capek, tapi masih ketawa-ketawa ingat masa SMA. Aldi yang nyetir, berusaha fokus nerobos gelapnya malam. Aspal basah bikin mobil terasa licin. Tiba-tiba, kabut jadi semakin pekat, nggak wajar. Di depan mereka, tikungan curam KM 47, kelihatan kayak mulut raksasa yang siap menelan apapun yang lewat. Nah, pas mobil mau masuk tikungan, mata Aldi berkedip sekejap, dan disitulah semuanya berubah. Dalam sekejap mata itu, Aldi melihat sebuah penglihatan mengerikan. Truk besar terguling, batu-batu raksasa jatuh dari tebing, menghantam jalanan. Mobil mereka terlempar dengan keras. Kaca pecah berhamburan, api menyala di mana-mana, dan terdengar suara tubuh terlempar. Semuanya terasa begitu nyata. Lalu, helap, Aldi langsung sadar. Dia teriak sambil menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti mendadak, cuma beberapa senti dari pinggir jurang. Teman-temannya kaget, bingung kenapa Aldi ngerem tiba-tiba. Tapi Aldi gemetar hebat sambil nunjuk ke depan. Dia bilang, "Demi Tuhan, kalau kita maju barusan, kita semua mati." Awalnya mereka kesal, ngira Aldi cuma halusinasi. Tapi mereka nurut, muter balik mobil buat cari jalan lain. Dan benar saja, 5 menit kemudian, dari kejauhan, terdengar suara ledakan dahsyat yang mengguncang langit malam. Tikungan KM 47 benar-benar hancur. Ada truk terguling, batu-batu runtuh, dan api berkobar hebat. Persis seperti yang Aldi lihat. Untuk sesaat, mereka merasa sangat beruntung. Mereka selamat dari kecelakaan maut. Tapi, mereka nggak sadar. Malam itu, mereka bukan selamat. Mereka hanya menunda kematian. Dan sekarang, kematian mulai menagih hutangnya. Satu persatu. Korban pertama adalah Nela. Di kamar kosnya yang sempit, Nela lagi mengeringkan rambut pakai hair dryer. Tiba-tiba lampu kamarnya berkedip-kedip aneh. Ada suara kretek-kretek dari kabel di plafon. Nggak lama, percikan listrik kecil menyambar botol parfum di atas rak kayu di dekatnya. Api langsung menyala, merayap pelan kayak lidah iblis. Nela panik. Dia coba buka pintu buat lari keluar, tapi gagang pintunya panas banget. Merah membara karena korsleting listrik di dinding. Tangannya melepuh dengan cepat. Api menyambar tirai jendela dan menyebar ke seluruh ruangan. Dalam hitungan detik, kamar kosnya berubah jadi oven mematikan. Jeritan terakhir Nela tenggelam dalam suara ledakan kecil saat kamarnya dilalap api. Selanjutnya, giliran Rangga. Rangga lagi asyik memperbaiki motor kesayangannya di bengkel kecil miliknya. Oli berceceran di mana-mana, bikin lantai jadi licin. Dan lampu bengkel pun redup. Saat dia lagi jongkok, sebuah dongkrak baja besar yang ada di belakangnya mulai bergeser pelan. Lantai yang sedikit miring dan licin bikin dongkrak itu nggak stabil. Pegangan besinya mulai longgar, hampir jatuh. Tiba-tiba, Rangga lihat ada baut kecil jatuh di dekat kakinya. Dia nggak mikir panjang, langsung nunduk buat ngambil baut itu. Dan di saat yang bersamaan, beruak, dongkrak baja itu jatuh, tepat menghantam kepalanya. Seketika, bengkel yang tadinya berisik jadi sunyi senyap. Kematian Rangga terlalu rapi untuk disebut sebagai kecelakaan biasa. Aldi mulai sadar ada yang gak beres. Dia berdiri di depan papan tulis yang penuh dengan catatan. Guntingan koran tentang kecelakaan di KM 47, berita kematian Nela, lalu Rangga. Dia melihat sebuah pola, sebuah urutan yang mengerikan. Di sampingnya Sinta menangis ketakutan. "Aldi, ini enggak
Mungkin kita kayak ngelawan sesuatu yang gak bisa dilawan, kata Sinta sambil terisak. Aldi mengangguk lemah. Wajahnya pucat basi. Kamu benar, takdir gak suka diganggu. Kematian marah karena kita selamat malam itu. Dan sekarang dia mau nutup urutannya. Mereka berdua tahu, salah satu dari mereka akan jadi yang berikutnya. Malam harinya, Sinta memutuskan untuk pergi ke rumah Aldi, mencari perlindungan. Dia berjalan sendirian di jalanan yang sepi. Cuma ada lampu jalan tua yang cahayanya berkelip-kelip. Dari arah belakang, sebuah truk lewat dengan pelan. Truk itu membawa sebuah peti besi raksasa yang diikat seadanya. Tali pengikatnya kelihatan sudah rapuh. Serabutnya mulai terurai, kayak rambut putus. Angin malam bertiup sedikit kencang, tek, tek, dan akhirnya tali itu putus. Peti besi itu terpental dari atas truk, melayang pelan di udara, seperti dalam adegan film slow motion. Sinta yang mendengar suara aneh dari belakang menoleh, dan di detik itu juga peti besi raksasa itu menghantam tubuhnya dengan keras, menyeretnya beberapa meter di aspal. Debu dan darah bercampur jadi satu di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Kematian telah menjemput korban ketiganya. Sekarang hanya tinggal Aldi. Dengan panik dan putus asa, dia mengunci diri di sebuah kamar kosong. Dia memastikan gak ada benda berbahaya di sana. Gak ada listrik yang menyala, gak ada jendela yang terbuka, gak ada apa-apa. Dia duduk di lantai, gemetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku aman di sini. Aku pasti aman di sini. Begitu pikirnya. Tapi dia lupa satu hal. Kematian selalu punya cara. Dari langit-langit kamar, sebuah baut tua yang menahan lampu gantung di atas kepalanya mulai berputar perlahan. Terdengar suara retak. Retak. Aldi yang mendengar suara itu mendongak ke atas dengan perasaan ngeri, dan di saat itu juga lampu gantung yang berat itu jatuh tepat menghantam kepalanya. Cahaya padam, semuanya sunyi. Urutan kematian akhirnya selesai. Tapi cerita ini belum berakhir. Disinilah twist yang sebenarnya dimulai. Saat polisi menyelidiki rentetan kematian aneh ini, mereka menemukan sebuah catatan lama. Sebuah laporan kecelakaan besar yang terjadi pada tahun 1986 di lokasi yang sama persis, KM 40 I7. Dalam kecelakaan itu, ada 4 remaja yang seharusnya tewas, tapi secara ajaib diselamatkan oleh seseorang yang mengaku melihat semuanya sebelum terjadi. Dan yang lebih mengerikan, keempat remaja yang selamat itu akhirnya meninggal satu persatu tidak lama setelah kecelakaan. Cara kematian mereka aneh, dan polanya sangat mirip dengan yang dialami Aldi dan teman-temannya. Urutannya pun sama, seolah-olah kematian punya daftar, dan daftar itu tidak pernah lupa. Kecelakaan di KM 47 bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah siklus, sebuah garis darah yang terus berulang. Dan kini, setelah daftar Aldi dan teman-temannya selesai, kematian hanya perlu menunggu, mencari nama-nama baru untuk melanjutkan garis keturunan takdirnya. Gimana menurut kalian? Apakah takdir benar-benar bisa diubah? Atau setiap usaha untuk melawannya hanya akan menciptakan jalan baru menuju akhir yang sama? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.